طول الأمل أن الله تعالى يهدي آمالنا، وبأن الله تعالى يقضي جميع حوائجنا، وبأن الله تعالى يفقهنا في الدين، ويجعل آمالنا كآمال سعداء المقبولين. على هذه النية وإلى حضرة الرسول، ثم إلى روح الإمام الشيخ ابن ماجد رحمه الله، ولكافة ولي وولي من مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا أين محلت أرواحهم، أصولنا وفروعنا وجدادنا وجداتنا لا سيما من بني علوي، خصوصا إلى أرواح جميع المحدثين والقراء والمفسرين من سادة بني علوي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بهدايته وذكرنا بذكره وجمعنا بتعليم علم نبيه سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وآله وذريته الجميع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita cintai para sadah, para itrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib dan hubabah, syaraib dan syarifah, al-mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال الإمام ابن الماجد والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan limpahan rahmat, kita dikumpulkan untuk menyambung pembacaan kita, yakni pada bab sawabus salawatil mafrudat wal muhafazati alaiha, yaitu pahala sembahyang yang dipardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sawab muhafazah alaiha, yakni menjaga akan kesempurnaan pelaksanaannya. Pada minggu yang terdahulu ada beberapa ayat yang sudah kita baca. Ayat ini yang mendasari dari bab ini oleh Asy-Syaikh Ibn al-Majid. Di antara ayat yang beliau tuliskan pada bab ini, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang telah bersabar. Orang-orang yang sabaru ibtigha'a, dalam rangka mencari wajhi rabbihim, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajah di situ adalah maksudnya keridhaan Allah jalla wa ala. Wa aqamus salata, dan mendirikan sembahyang. Wa anfaqu mimma razzaqnahum, dan mengeluarkan ia dari yang diberi oleh Allah ta'ala rizki untuk melakukan infak. Sirran wa alaniyatan, diam-diam maupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, dan mereka orang-orang yang menolak kejelekan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, orang-orang yang begini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lahum dijanjikan diberi oleh Allah uqbad dar, yaitu sebaik-baik tempat di negeri akhirat. Uqbad dar jannatut adnin yadkhulunaha, yakni sorga dengan nama sorga Aden. Yadkhulunaha, yang mereka itu masuk ke dalam sorganya Allah Jannah Aden ini adalah orang-orang yang dijanjikan tadi. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, itu juga kainannya dapat kuitan bini dan zuriat-zuriatnya. Bagi nang salaha nang saleh. Wal malaikatu yadkhuluna, dan para malaikat masuk ke dalam mereka, mengumpulinya tadi, min kulli babin, dari setiap pintu-pintu sorga datang para malaikat. Dan malaikat yang datang ini menyambut orang yang masuk sorga adenan tadi, lalu malaikat itu berucap kepada bubuhan yang masuk ini, salamun alaikum, yakni jaka bahasa kitanya selamat atas kalian, mintana salamun alaikum bima sabartum, dari apa-apa yang kalian telah sabar atasnya. Inilah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ni'ma uqbad dar, alangkah baiknya tempat kesudahan yang sedemikian. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Ini ayat janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang nang sabar karena hendak mencari ridha Allah. Sabar dalam rangka ibtigha wajhi rabbihim. Sabar itu adalah hati ini, alaiki Muhammad. Sabar itu adalah kondisi hati melihat sebuah permasalahan yang datangnya itu dari Allah Jalla wa'ala, dan dia mengingat itu dari Allah, sehingga dia bersama dengan Allah. Bersama ingatnya, maksudnya bersama ingatnya. Makanya disebutkan di ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin, Allah menyertai orang yang sabar. Maka sabar itu diawali oleh kita
untuk menahan hati dan melihat yang terjadi itu adalah merupakan kaedah dari sabarataan takdir Allah. Itu usaha kitanya. Ketika mampu maka sisanya dirahmat oleh Allah Jalla wa'ala. Hasilnya Allah yang berma'iyah menyertai orang yang sabar. Kesimpulannya tak akan bisa sabar tanpa ma'iyah dari Allah. Tidak akan bisa sabar tanpa Allah merahmati orang itu. Maka dengan Allah jualah kesabaran itu dilakukan. Makanya walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, orang yang sabar dalam rangka mencari ridhanya Jalla wa Ala. Di sini wajhi rabbihim, Rabb itu pencipta, pengatur, penuntut, pemelihara dan seterusnya makna Rabb itu. Alam semesta ini dikuasai oleh Allah. Bernamalah ia dengan Rabbul Alamin. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Mendirikan salat itu pun diiringi sabar. Kada sekadar apa jurang menggawe aja kada. Tapi mengerjakan salat tuh sabarnya jakanya subuh melawan ngantuk, melawan apalagi koler. Sabar anu gawe karasiai. Nah terus-terusan begitu, itu yang dimaksudkan dengan makna walladzina sabaru, dalam rangka mencari ridha Allah. Lalu Allah jadikan ketetapan sembahyang itu wajib, dan menjalankan kewajiban ini secara batatarusan, mengarasi diri, awak, hati, pikiran, nafsu, tarusan. Karena datang malal tuh jemu apa munyak, apalagi jemu tuh jemu bosan. Nah bosan itu musuhnya sabar gitu. Tarus jarumpak ya, maka bila nyerahatan merumpak tuh guru aja kada nyaman barat. Nah itu bahagian daripada memasuki gerbang sabar, karena sabar itu kada ada yang nyamannya. Nya dua aja, sabar dengan syukur. Dua nih selepel aja, nang kayak telapak tangan nih juga ada punggung, ada telapak kayak siang, ada malam, berpasangan. Sabar dengan syukur. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang itu tadi di dalam kesabarannya mereka mencari ridha Allah dan melaksanakan perintah Allah berupa mendirikan salat. Jadi mendirikan salat itu bagi orang awam adalah latihan sabar. Kalau kita ini kan kebanyakannya sabar itu kita andak bakaitan musibah. Kayak itu nah. Kalau kita, standarnya kan kita gitu kan. Standar umum, standar manusianya. Bila berkaitan musibah sabar aja. Apakah musibahnya? Sabar. Itulah standar makna sabar. Tetapi ada sabar lebih daripada itu, menetralkan hati untuk stabil berkeadaan serta dengan Allah, dikarasinya, dilatihnya. Itu sabar. Menapaki, menjalani itu tenang sabar. Nah gitu. Kemudian dan mereka mengeluarkan infak. Anfaku itu mengimpakkan hartanya, membelanjakan harta. Mimma razaqnahum, dari apa yang kami beri kepadanya. Cobalah, bila ada anfaku biasanya kada jauh tu razaqnahum. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita rezeki itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardi, milik Allah semua yang ada di langit di bumi. Allah beri sebagai karunia. Ketika mana Allah beri berarti jadi nikmat kepada kita. Bebannya, kewajibannya syukur kepada Allah. Bentuk syukur atas nikmat, jangan menjadikan nikmat itu sebagai bahan bermaksiat. Oleh karena itulah diolahkan sorangan oleh Allah nih rumusnya kepada kita, agar rezeki yang datang kepada kita itu tidak menjadi bahan kita maksiat dan tidak menjadi sebab kita lupa, maka jadikan itu bahagian ibadah. Minimal anfaqu mimma razaqnahum, ada kita infakkan. Maaf, latihannya gini, bila pian berdagang atau begawi, apakah yang ada penghasilan,
Terserah hasilnya mau berapa, tiap orang beda-beda. Dari hasil tuh tadi cobalah latih, ambil sedikit, kada usah betakar gini dulu. Anggap kita orang masih pamalar dan kita memang pamalar. Nah, kita pamalar. Kenapa aja jadi pamalar? Lapah kalau begawi kalau. Karena kita merasa lapah itu nah. Siapa nang kada merasa lapah paluh keluar? Kan standar manusianya. Nah, latihan sobarnya anggaplah dapat hujungan 50.000 rupiah. Pian ambil 5.000 saja. Atau berapakah hati pian nyaman? Pian simpan, niatnya infak di jalan Allah. Mau masjid kah, pesantren kah, atau untuk orang yang melajari, orang yang melajari Quran di kampung-kampung, apalagi pokoknya terserah, yang penting di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali, dua, tiga, katutuhukan asal tuh barat. Asal tuh barat. Kenapa guru jadi barat? Ini berikit. Apalah berikit maksudnya? Kita nih dicipta Allah diawali dengan nafsu amarah pertama. Nah, menaikkan dari nafsu amarah ke lawamah latihan. Persis nah kayak gatah nyut kena kawa kena kada. Bersabarlah atas itu. Waladina sabaru tigha wajhi rabbihim tadi. Bersabarlah atas itu. Pas kawa alhamdulillah. Pas kada kawa karasija tapi setengah dikerukut bidawang biar aja karas ya. Latihannya tadi latihannya. Ada kalanya kena nang nyaman banar jaringan, ada kalanya kena berat. Saat merasakan ringan dan berat, kita akan semakin mengenal kualitas kita. Kualitas kita. Ya terserah nilainya masing-masing. Ada nang bagaji dengan gajinya. Kayak apa guru aja ulun aja gajian guru sudah dipotong oleh pemerintah. Tuh dipotong tuh terpaksa maaf. Takun aja pian pegawai itu. Jakanya kawa behindar buannya. Kada standar lapah bagawi karena itu peraturan. Maka mau kada mau, ya udah kena potong. Tapi beda yang dipotong tadi dengan kita memotong seorang ada qasad, kita sorangan ada qasad, kita sorangan ada yang dituju. Gitu. Nah, itu yang diantara latihannya tadi. Wa mimma razaqnahum, dan cara mengeluarkannya, cara memberikannya tinggal pian pilih. Ada sirran diam-diam, wa alaniyatan betampai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bila malam hari beliau melaksanakan sirran. Bila siang hari beliau niatnya betampai agar orang mencontoh. Kalau malam diam-diam tuh sidin menjulung pun kada tahu siapa yang menerima. Maksudnya kene, bahari itu kan kada kayak Jawa ini banyak listrik. Anggap aja membawa gandum. Jadi gandum kemana membawa? Ingat siang hari ini rumah dianggap menghajatkan. Jadi nang ampun terima, yang menerima ini kan kada tahu siapa memberi. Sidin menjulung mandak sudah. Ada sirran. Nah, kalau kita kan sirran juga banyak orang yang sirran yang tanpa diketahui, apalagi zaman sekarang nyaman. Apa nyamannya? Ada rekening. Ada rekening kirim belum kada ketahuan. Pas orang himung, itu aku aja ngirim jangan baku iya juga, karena anak siran tadi kan, anak siran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Latihan terserah aja kemana kah, yang penting ada latihan. Dan jangan melihat jumlah, jangan terbiasa melihat jumlah. Kenapa jangan terbiasa melihat jumlah? Karena di dalam jumlah itu biasanya membawa kebanggaan. Ketika banyak, wow. Ketika sedikit, supan aku, ya sudah beluman lagi nyoba impak sudah kena penyakit. Jangan dilihat jumlahnya, yang penting keterbiasaannya aja. Walaupun kecil gitu. Nah, mudahan kita kau mengamalkan lah, insyaallah. Nah, sirran wa alaniyatan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, dan menolak sayyi'ah, menolak keburukan itu dengan kebaikan. Ini sudah maklum, kalau ingin keterangan lebihnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi senada dengan ini Rasulullah menyatakan bila ada nang kada baik, bila ada yang perbuatan dosa, iringi dengan perbuatan baik, maka dosanya terhapuskan. Gitu. Itu nang kaitan dengan kitanya. Nah, kalau berkaitan dengan orang lain, ada yang mampu langsung, ada yang kada, ya sudah yang terbaik. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka menolak kejahatan itu dengan kebaikan.
Yang seperti ini sabar dalam mencari keridhaan Allah, sabar dalam melaksanakan perintah dalam bidang badan, waktu, diri, perasaan, hasrat, kemauan, itu ditebus dengan sembahyang. Kemudian apa yang Allah beri kepadanya berupa rezeki, maka dia berikan pula secara siran alaniyah kepada yang berhak. Dan terhadap segala macam kejahatan dia menolaknya dengan segenap kebajikan. Bahasa nyamannya disakiti jangan balas. Itu bahasa nyamannya. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar. Nang macam itu di akhirat dapat tempat yang paling baik, yaitu sorga. Sorganya sorga Aden, Jannatu Adnan. Kalau dalam ayat yang lain Jannatu tajri min tahtil anhar. Cirinya adalah Aden itu di bawahnya mengalir sungai. Mimpi itu busyrah, adalah satu kegembiraan diberikan oleh Allah. Masya Allah. Jadi cocoknya Jannatu Adnan yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi di surga Aden itu orangnya masuk ke dalam berikut dengan orang-orang yang saleh, abahnya, bininya, anak cicitnya. Nah, entah. Masya Allah. Mudahan kita diberikan makom demikian insyaallah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin, dan malaikat masuk dari semuanyaan pintu di surga Aden tuh, datangan malaikat. Karena malaikat itu adalah merupakan orang-orang yang dijadikan dalam tanda kutip orang penduduk di surga, dicipta oleh Allah untuk melayani orang yang masuk ke dalam surga. Ada pelayan itu wildan. Wildan itu kayak anak-anak muda, anak kecil. Tidak kecil, tidak pula terlalu remaja. Wildan. Dalam surah Waqiah nang itu nang melayaninya. Nah, takut kurang lebih togono-gonol pada kelatikan kayak itu bang. Wildan tuh, wildan kayak itu Itu togono tatu apa dengan itu tapinya. Kalau ini kan sibian, bukan wildan. Dan itu karena ada dosanya nang kayak itu ada tahu urusan nyaman. Mbah batamparnya mbah beragap. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani andai kata ikam kayak kakanakan tuh aja sidin. Mbah bakal lahirnya makanan bimbai kayak itu aja hatinya kada pernah hanya tapi pikir esok kayak apa, kayak apa napa-napanya batangsalan kuwi tadi betul sudah hatinya selalu ceria, niscaya antum siminal aulia. Kalau kayak itu sering sini jadi wali asal kayak itu hati kita kada kawa ya kalau kita kada kawa kita mudahan dikawakan Allah Taala. Kitanya kada kawa. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian masuk ke dalam sini aja malaikat. Kenapa jadi masuk bima sabartum, dengan apa nang buah nekam selama ini tahan aja di dunia. Jam sembahyang sampai sembahyang ada barajaki ya sudah dibagiai. Kada kawa ke orang jauh, orang parak, yang utama adalah kerabat keluarga dulu. Kerabat keluarga baru meningkat ke orang-orang terdekat kita. Caranya boleh siran wa alaniyatan. Nah kalau sudah terbaca ayat ini maka nyaman sangka baik. Kalau ketemu hari Jumat ada orang kasih amplop lalu bertulisan dari si Anu bin si Anu pahalanya untuk si Anu. Jangan heran, itu tergolong yang memberikan hartanya dengan cara alaniyatan. Jangan langsung kita tuduh, wih koyonya besambat ngaran sakuriang itu. Kita nang suudzon hatinya kan kita kada tahu. Apakah hanya berniat itu untuk ria atau apa? Kada tahu kita. Nah. Alhamdulillah. Kemudian ayat kedua. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, qad bersambung lawan fi'il madhi berarti model nang kaya menakan-nakan benar babanaran gitu. Taukid. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Babanaran bauntung orang nang beriman tu. Alladzina hum nang mana orang-orang beriman itu di dalam salat mereka itu khasyi'. Khasyi'un khusyuk. Khusyuk itu bahasa Arab. Kalau diartikan takutan boleh, gentar iya, apalagi takut, gentar apa? Ya. Kemudian oleh ulama dipahamkan khusyuk secara badan ada, khusyuk secara pendengaran, khusyuk secara bacaan, khusyuk secara perasaan.
Disingkat jadi dua, khusyuk zahir, khusyuk batin. Khusyuk luar, khusyuk dalam. Khusyuk luar berkaitan sembahyang berarti awak kawa dijapai, kawa dilihat, kawa dirasa. Di khusyuknya awak diukur dengan tidak bergerak kecuali gerakan yang diizinkan dalam sembahyang. Kalau seandainya ada gangguan, boleh kata Imam Syafi'i, asal jangan 3 kali mutawaliyat, 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut tuh kayak ini maksudnya 3 kali berturut-turut dalam satu rukun. Anggap aja nyamuk sini, nyamuk, negut, kayak ini nah, bakiam, lalu nyamuk di telinga, plak, menapak sudah, itu satu aja, nget, plak, amun ngetnya tadi itu dihitung 1, plak hitung 2, bulik bahasa 3, masih dalam rukun yang sama, membuliki menggaru. Ngit 1, asal jangan tagarak bahu, ngininya aja batal kalau kayak ini, karena nambah garak banyak. Jadi selesai, lalu rukuk, saat rukuk begaru pulang, kada apa-apa. Oke, tenang. Asal jangan dalam satu waktu. Nah, ada kehilangan khusyuk pada badan, gitu. Tapi guru aja ada ulun melihat orang sembahyang kadusa orang kita, kadusa orang kita aja. Ini hendak kayak ini kata tahiyatulnya ada imamnya. Lalu nambah garak-garak tadinya nama anak diambilnya pulang ada imamnya. Nah kita dalam mazhab Syafi'iyah dilarang sedemikian. Artinya membatalkan itu khusyuk pada badan. Kemudian di fikihnya lah, di antara yang menyamanakan khusyuk pada badan adalah nang kayak tadi itu beimpak melatih lainakan sedikit itu mudah kayak jadi nazar tuh janji kada kawa kada tajulung pakai ke lain hianat batin jadi orang barita. Nah kalau pada badan itu pada saat berdiri hadap kiblat batis kanan batis kiri berdiri kalau plak si batis kanan, plak batis kiri. Nah batis kanan nih, nah jangan tak ubah. Sebagai tanda mematok gerakan itu biar khasyik badannya tadi. Sudah tak andak sudah hai. Jangan tak jalan-jalan. Mun tak ubah kena waktu ruko, waktu sujud, babehinu tabuka banar, bahinu kerapatan banar. Bila hendak membulikkan rata, ay kiri jangan bergerak, kanan jangan digerakkan. Ini diantara teknik dan cara agar badan ini khasyik. Jelaslah. Nah, itu. Kemudian khusyuk pada batin adalah tergantung kepada kekuatan hati diantaranya. Banyak kan caranya. Luar aja tadi caranya khusyuk adalah ada nang badahulu pakai kaki jangan kanan, jangan bergerak-gerak. Itu teknik dan cara menuju kepada khusyuk badan. Cara bagaru agar khusyuk kini. Ini teknik dan cara agar mencapai khusyuk badan. Ini cara-cara imam. Untuk mengkhusyukkan hati ada beberapa ulama beda-beda cara. Ada yang khusyuk hati itu mereka dengan cara yang standar umumnya sesuai dengan fikihnya, bila bacaan masuk kepada rukun qauli dikeraskan bacaan agar telinga mendengar yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca dengan benar, dikeluarkan huruf dan bunyinya, dan didengari bujur-bujur yang dibaca tadi, sehingga pendengaran-pendengaran yang lain tidak mendominasi kita. Jelaslah. Di saat mendengari bacaan kita seorang, walaupun tadangar kiri dan kanan, tapi yang tadangar itu hanya dadangaran. Hanya dadangaran, tidak mendengar. Yang kita betul-betul istima' itu adalah kesungguhan untuk mendengari dan fokus. Bahasa Arabnya istama' yastami'u. Kita beristima' dengan yang kita baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lalu ada orang berjamaah. Tiba-tiba inya sarik lawan kawan dihiga. Kamu negah mengganggu aku hanya nyaringan. Ada yang biasa begitu kan? Sebenarnya memang ada ukuran untuk kita baca itu. Ukuran paling nyaringnya kawan kita di sebelah mendengar.
Kalau inya terganggu berarti inya istimaknya kada kena, makanya inya merasa terganggu. Kalau inya istimaknya kepada inya seorang bujur-bujur khusyuk, kenapa kita nih mahatiakan diri orang, kada mahatiakan diri kita seorang. Nah kita hatiakan itu kan diri kita sembahyang itu. Jadi fokusnya ke kita. Mun terganggu oleh orang berarti kita mahatiakan orang, kada khusyuk ngarannya kita. Tapi guru aja dasar mengganggu benar kada. Kita benar nang kada-kada istimak benar dengan kita. Gitu. Kada aja, mengkada-kada aja suruh akhirnya bundur. Nggak ada sebagian. Jadi kita mendengari yang kita baca. Itu teknik anunya pikihnya. Nanti itu berefek kepada hati. Biar kada tahu makna dahulu, biar kada tahu arti. Namanya juga awal-awal Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun fokusnya kepada tajwidnya, fokusnya kepada bacaannya, kada apa huruf mana sin, mana shin, mana sad. Itu sudah masuk kepada langkah awal menuju khusyuk batin. Nanti meningkat, terbiasa. Bilanya membaca, mendengarnya. Walaupun di lainnya mendengar juga, cuman kada masuk. Jadi nang lain tuh berbunyi juga, namanya sami', telinganya mendengar, sami'ah. Tapi telinganya tidak beristimak kepada yang didengar itu. Tapi beristimak kepada yang dibacanya. Terbiasa ini meningkat kepada memahami makna nang dibaca nih, apa artinya. Sehingga tambah asik yang dibacanya ini, dimengerti, didengarinya dengan bahimat dan dimengerti oleh akal pikirannya sehingga menghadirkan rasa dari makna yang dibacanya itu. Itulah yang ada dalam kitab Asrarus Shalah karangan Syekh Waliullah Abdurrahman Sapat Indragiri. Asrarus Shalah itu diambil dari kitab Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Cuman bahasanya berubah jadi bahasa Melayu. Nama risalahnya Asrarus Shalah. Disusun oleh Syekh Abdurrahman Sapat, Juriyat Kalampayan. Disebarkan di Sumatera sampai kepada kita kan dibacakan juga itu Asrarus Shalah tuh. Nah, bahasa Arabnya ada di dalam Mau'izatul Mu'minin tadi. Dan itu sumbernya Imam Ghazali, teknik tadi. Nah, katutuhukannya muntung membaca telinga mendengar, muntung membaca telinga mendengar. Jar telinga aku jadi saksi nah bahwa muntungnya itu dasar bujur membaca dan aku jar telinga jadi saksi nang dibacanya itu pas sudah kada ada huruf tertinggal. Allahu Akbar benar-benar 8 jar telinga aku mendengar. Maka telinga ini kan jadi saksi di akhirat. Mulut jadi saksi, lidah jadi saksi, badan jadi saksi, semua anggota tubuh jadi saksi. Apa dalam surah Yasin itu? Apa? Alaiki Muhammad wa ali Muhammad. Bima kanu yaksibun. Apa? Surah Yasin. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dan batis mereka tashhad. Batis mereka itu jadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum dan batisnya tuh nah tashhad menjadi saksi kena bimakanu yaksibun. Apa nang digawi batis nih? Batis bepender. Apa nang didengar telinga bepender. Dan hari itu la yatakallamuna illa man adzina lirrahman wa qala shawaba. Lidah kita dikunci oleh Allah. Kada bisa kita apa-apa. Yang bisa bepender hari kiamat cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kada dikunci, nang lainnya terkunci. Masyaallah. Nah. Jadi khusyuk pada batin tadi dilatih lewat mendengari nang dibaca. Ulama menyusunkan tekniknya bagi kita orang awam. Kayak apa guru aja, ulun guru ada mendengar bahwasanya khusyuk pada batin itu mengingat kebesaran diri. Karena ulun mengenal artinya penjelasan pemandaran mengenal diri. Bilanya kena sembahyang mahayal ngaran diri, membayangkan rumus pelajaran diri, itu namanya sembahyang sambil menghayal ilmu pelajaran tadi. Jelaskah bedanya? Nah, sedangkan yang pertama tadi mengkhusui nang dibaca, inya fokus kepada yang digawinya. Itu yang kena. Nah, sedangkan pengenalan diri dan lain itu dibaca, dipahami di luar konteks sholat. Sebagai modal ketika masuk, inya memulainya lewat mana? Rumusan ulama tadi. Yang siapa yang mendengar, siapa yang diperdengarkan dan seterusnya. Insya Allah, mudahan Allah membukakan putuh kepada kita insya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizuna ulaika humul warizun, dan orang-orang yang menjaga akan sembahyangnya yuhafiz. Yuhafiz itu ada unsur sengaja menjaga salat. Kalau kita maaf, ulun pribadi gini bisa salah. Makanya wah ini bejam terus belajar yuhafiz, belajar menjagai. Biasanya yang mengingatkan kita sholat jarang HP itu paling WhatsApp yang masuk. Walaupun di HP itu ada jam. Pengingat orang sholat paling sering adalah berbunyinya
kumandang azan pada toa-toa masjid dan musola. Tapi kita mengingati diri kita jarang orang sekarang dah, bujuran. Jarang-jarang kau dipilih. Takuni aja karena jam berapa zuhur, ada ngullah aja, inyoknya. Kenapa? Berarti sudah keluar dari makna yuhafiz. Penyakit kita akhir zaman, penyakit ulun juga. Maka di awakhir nangka ini sesuatu yang menolong kepada kita untuk yuhafiz ala shalah adalah mustahab dan berpahala. Nah, gitu. Itu memahami fikih. Jadi bukan hanya cincin saja ada ijazah, arti ijazah cincin karena itu adalah merupakan pakaian Nabi SAW musalsal dengan sanad khatam. Sedangkan kita bagi yang punya HP, antum punya alarm, sangat baik bernilai kalau dialarmkan salat itu. Niatnya karena kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, barang siapa mengerjakan perbuatan dunia bernilai perbuatan akhirat dan untuk akhirat, maka sama dengan seluruhnya dianggap perbuatan akhirat. Apalagi kosdan, kosat. Kalau jam ini kan, kalau jam sambil promosi aku nah. Kalau jam ini memang bahastilahnya jam. Kadada di sini A B C D E kadada. Yang ada hanya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan jam. Mungkin ada stopwatchnya, ada kronometernya dan lain-lain. Wih, yuk kamu. Itu khusus mengingatkan waktu. Kena jadinya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan mereka terhadap sembahyangnya yuhafiz, menjaga. Yang ulun pandar ini hanya yuhafiz waktunya, belum salatnya. Waktunya dulu. Karena orang tidak akan sah sembahyang tanpa waktu yang benar. Maka menjagai waktunya, mengetahui waktunya masuk dan kada, badahulu inya siap. Berarti orang itu yuhafiz. Berbeda dengan orang yang diingatkan oleh azan. Itu berarti barunya sembahyang, itu kada masuk yuhafiz. Kemudian menyiapkan salat. Kalau kita di rumah sudah berdahulu di mana? Maaf. Tiap rumah kan beda-beda nih. Ada rumah nang bastilah mula musalla, nang kada mula musalla ada bastilah maandak pasahapan di buncu, mana bastilah di situ harusnya sembahyang. Ini bahagian dari makna yuhafiz, tempat salatnya. Yang tadi itu waktunya. Nah, seterusnya. Kemudian alat salatnya. Nah, kalau mudah-mudahan insyaallah kalau kawatul larang-larang nukar sajadah kan. Jangan. Kaitannya tadi supaya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bak larang guru je Tuhan kada melihat ngintu juga. Memang Allah kada melihat sembahyang nyawa kan kada dilihat oleh Allah. Allah melihat hati kita. Nah, pengorbanan kita untuk diri kita sejauh mana? Ini tasawuf. Jadi harta artinya bernilai. Jangannya kawa itu dia ya, semakin bernilai. Dalilnya khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil zina, ambil perhiasan engkau setiap engkau menuju kepada masjid. Tapi kalau ketika belajar fikih dalam sebagian ihya atau Ma'izatul Mu'minin, melihat para sahabat itu sembahyangnya enteng. Yalah, baudunya kan enteng mana sahabat tuh. Bahkan baju buhan sini kada kayak kita nih harus sarabanya putih kita kadang-kadang kan. Sarabanya kayak gini harus bersih dan lain-lain. Rasanya kita kada afdal aja bilangnya kada atas putih, bawah putih, sejadah putih. Maaf, kalau dalam tasawuf keafdalan tadi didolong oleh rasa menjadi afdal itu hawa, nafsul ammarah. Para sahabat Nabi itu dicabut oleh Allah amarahnya. Mereka itu yang ada tuh mardiyah, diridhoi oleh Allah. Sehingga berdirinya mereka itu ada yang kada berbaju. Bahkan ada sahabat Nabi itu nang sembahyang tapi bajarat di bahu. Rasulullah pun pernah bajarat di bahu. Baju kada, payang pai. Coba kan kita kem kalanggar. Kada abut orang. Kenapa budaya kita beda? Dan pandangan para sahabat semuanya tadi itu sudah merupakan mereka itu tenggelam semuanya baqau billah. Lihat orang menakib saya seman. Dan qaumun baqau billah, mereka adalah kaum yang baki kepada Allah serta Tuhan terus. Kadang melihat zahir. Jadi para sahabat Nabi melihat Abu Dzar Al-Ghifari sembahyang kayak ini biasa. Ini datang seikung bajunya wah luar biasa karena dia kaya. Biasa. Datang seikung hanya bajarat tadi biasa. Kada menagur kada. Semua itu khusyuk khasyik kepada Allah. Makanya inna salat adalah kabiratun illa 'alal khasyi'in. Sembahyang itu berat benar kecilnya orang yang khusyuk. Nah kita tadi menuju kepada khusyuk, lalu kita memanage, melatih hati ya kayak tadi. Mungkin perlu jam, perlu wadah khusus untuk mengalahkan amarah kita. Nah kita. Mudahan ditolongi Allah kita kaum amalakan. Ulun mintu juga nyatanya bepender. Nang macam ini nang yuhafiz nih, nang menjagai diri, menjagai sembahyang, menjagai waktunya, menjagai tempatnya. Baluman lagi zuhur, tahu dehnya pacangan datang zuhur dan sudah bersiap-siap untuk menggawi zuhur, yuhafiz. Kayak apa? Ulaika humul warisun. Itu kata Allah, mereka itu ahli waris.
Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi sorga. Nama sorganya Firdaus. Dan ini adalah sorga yang sepakat merupakan sorga terindah, tertinggi di jajaran-jajaran sorga yang Allah sediakan, dijanjikan untuk orang yang memasukinya. Hum, mereka di dalam sorga Firdaus tadi khalidun. Khulud, selama-lamanya dan kada keluar dari di situ dan tidak pernah di dalamnya mati, kada merasakan maut. Tidak ada maut dalam surga tu, kada ada bakamih, kada ada buang hajat, kada ada. Kenapa? Nang masuk tu hanya nikmat. Dimakan naik buah-buahan tu dalam surga tu. Fakihah, dalamnya kan ada fakihah. Kemudian di dalamnya ada syarab, ada minuman. Mbah itu kaasnya Pak, cangkir kayak piala, berarti minum berarti itu surah Waqiah. Nah minum, cuman kada jadi awak, karena awak di surga itu betuha kada banum kada. Balhum fil labsi min khalqin jadid. Ada penciptaan Allah nang hanyar. Nah, jadi dalam surga itu jakanya lakian, umurannya kurang lebih 30 menuju ke 35. Rarahatan perempuannya lebih muda. Nah, seumuran kayak gitulah anunya nih. Kekuatannya, nafsunya, pola pikirnya sama. Cuman sebuting, ingatan kita di dunia sekarang ini jangan dianggap kededa. Sebuting. Jangan pernah berpikir masuk surga itu semua kenangan di dunia hilang. Kalau semua kenangan di dunia hilang, nang mana? Nang disidang di akhirat. Nah, kenangan itu tersemat ke dalam jiwa rohani kita, karena kita ini insan ruh. Saat di dunia kita diberikan badan, jisim. Nanti ada masanya badan ini ditinggalkan. Dan badan ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dikam jatuhan kami ulah minha dari tanah nah. Wa fiha nu'idukum, kayaknya diberikan pulang ke tanah. Hanya dibangkitkan, apalagi sambungannya? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kayaknya kami keluarkan lagi jatuhan pulang dari tanah tuh. Yang dikeluarkan ini jasad. Jasad ini akan tampil lagi dalam bentuk jasad yang berbeda pada ketika masuk ke dalam surga. Tapi ketika berada pada mahsyar, orang yang kakinya pincang di dunia karena terpotong saat syuhada meninggal dalam perang, dia akan dibangkitkan dengan pincangnya itu sebagai saksi. Makanya orang mati syahid itu kada di apa-apai, meninggalnya sudah meninggal saja. Jadi disolatkan sudah, kada kayak orang kita dimandii, dikapani, bla 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 gitu. Kada diselenggarakan pemandian kada. Kalau orang mati syahid, maka dia dibangkitkan dalam kondisi luka-lukanya dan lain-lainnya sebagai saksi nang watashhadu arjuluhum tadi, nang kakinya jadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang meninggal standar, orang-orang yang kita aja bertanah yang meninggalnya standar bihusnul khatimah, dia dibangkitkan dengan jasadnya. Belah padang mahsyar. Itu nang kisah nang dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ada orang yang tenggelam semalam di awal-awal juga nah. Ada di awal-awal nih nang tenggelam, keringatnya tinggi, hanya nampak tingginya gulu adalah muadzin gitu kala, nang urusnya paling tinggi aja paling kelihatan. Ada pernah kita baca sama anak hadisnya. Walhasil imbah sudah Al-Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah maliknya di negeri Yaumiddin. Sudah, beliau Al-Hasyir, beliau Al-Jami', beliau nang mengumpulkan, beliau nang mengumpulkan, beliau nang ini syafaat, ini bla 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 bla, clear, ahlu surga dipanggil masuk surga. Nah, ketika orang surga dipanggil masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu yang mengiau adalah malaikat penjaganya. Malaikat penjaga tadi baku ciak mengiau. Jika misalkan, ayuhas saimun, orang-orang ahli puasa, hada babar rayyan. Ini na pintu rayyan, na jalan sini masukkan. Jadi malaikat nang menjaga rayyan nih. Nah, malaikat Aden tadi itu mengumpulkan juga ke orang-orang dimasukkan nang di awal ayat pertama tadi, nang mereka adalah orang menginfakkan hartanya sebelumnya mereka adalah sabar kepada janji Allah, mereka sabar kepada perintah Allah, ibtighaan wajhi rabbihim, mereka sabar kepada janji Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, masuk. Ini malaikat nang Aden ini beda dengan malaikat yang tadi menjaga pintu babur rayyan. Kalau yang malaikat yang menjaga nang Aden ini, salamun alaikum bima sabartum. Ucapan salamnya nih nah masing-masingnya. Nah, masukkan berataan. Waktu masuk kada ada nang kawa masuk, kecuali apa? Semuanya masuk singgah dulu di telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya hadis Nabi. Karena setiap orang yang selesai masa pertimbangan amal, selesai di padang mahsyar berkumpul melewati Shiratal Mustaqim, kemudian dia ditimbang amalnya, dari mananya menerima.
Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, siapa yang menerima dengan sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini akan ditimbang, selesai, masuk. Gitu. Ini pencirian orang yang dapat tangan kanan. Tapi ada orang yang susah dia ditimbangnya, susah. Memang cirinya bakal menerima tangan kiri, dan itu ahlun nar. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan ada yang menerima wara'i dhahri, ada yang menerima lewat belakangan kada hendak melihat malaikat. Yang sebelah kanan sudah masuk bawa kitab amal, catatan amal nih. Jalan, ini belum surga lagi, belum surga. Jembatan, nah ketika lewat jembatan Siratal Mustaqim menuju kepada surga Jalla wa'ala, maka sesuai dengan kadar tingkatan orang tadi. Yang mana yuhasab hisaban yasira, mungkin ini siap ya kayak itu apa kecepatannya kalbarak, laju kayak kilat. Ada juan yang biasa laju kada gamat kada santai aja tah. Nah, cuman lawas pangnya sampaikan. Masing-masing biqadri iman nih, sekadar imannya. Sampai ke seberang sudah disambut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Telaga Kausar. Baru diminumi. Nah, itulah yang disebut inna a'tainakal kausar. Kami beri kepada engkau ya Rasulullah Telaga Kausar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sabda beliau, tidaklah berpisah dengan aku, jar Nabi. Nabi nih kada berpisah dengan zuriyahnya tidak berpisah dengan Quran. Hatta yaltaqiya, sampai bertemu dengan aku jar Nabi fil haud, sampai bertemu aku di Telaga Kausar. Jadi Telaga Kausar itu Nabi badahulu, nang badahulu di kiau itu dasar juriyat. Ini terbuka aja kada lebih kada kurang. Wah, itu nyamannya aja. Terserah Allah Ta'ala kan itu kekasihnya. Nih bahasa egonya. Allah pencipta. Ridho kada pian Tuhan pian Allah Ta'ala. Jawabnya ridho kada. Ridho. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Kita ridho. Makanya kita ucap asyhadu an la ilaha illallah. Yang menyampaikan tentang Tuhan Nabi. Allah ingin menyenangkan nabinya dengan apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kami akan beri engkau ya Rasul sampai kamu puas dari Tuhan. Apa aja nah. Maka kita wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Di antaranya adalah innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa alladhi yutahhiru tathira. Di antaranya adalah Allah mencabut dari hatinya para habaib sampai dari datu-datunya badahulu, Hasan, Husain, Siti Fatimah Az-Zahra al-Batul. Itu diawali oleh mereka, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilukupi dengan rida sidinang hijau karena turun ayat. Ya Allah aja Nabi. Hada ahlu baiti, ini keluarga aku nah. Jaka bahasa kita pakai san. Ya Allah, ini keluarga ulun. Suciakan buahnya ini suci-sucinya ya Allah. Turunlah ayat Al-Qur'an surah Al-Ahzab tuh. Jelas? Dari kesucian itu bertemulah Ali dengan Siti Fatimah Az-Zahra, lalu menurunkan Hasan wal Husain. Ada Muhsin dan lain-lain yang sampai ke kita Sina Hasan wal Husain. Seret sampai ke Bun Habaib, baik itu Habib Hasan, baik itu Habib Ahmad, baik itu Habib Idrus dan lain-lain, semuaan para habaib. Tanpa beda, alim atau kada alim, semuanya sedarah. Nah, penghargaan Allah kepada darahnya Nabi Muhammad SAW adalah ayat innama tadi. Dan itu untuk menyenangkan hati Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meminta upah atas apa jerih payah beliau dalam berdakwah. Dan kada pernah juga kepada Allah tuh, kira-kira Tuhan aku kayak apa nah? Kada pernah Rasulullah kayak itu. Kalau Nabi yang lain beda ya. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Nah, maka di akhirat Rasulullah menyatakan, zuriyahku atau ahlul baitku dengan Quran itu tidak pisah selama-lamanya dunia ini sebelum kiamat. Kalau ahlul bait habis, Quran selesai. Itu yang sering sekarang bonpin lihat medsos, kisah Dajjal, Imam Mahdi dikaitkan, itu sebenarnya menceritakan habaib. Sebenarnya kayak itu. Cuman kupasannya jarang ke habaibnya, hanya cerita versi akhir zamannya saja yang selalu digemborkan. Jelas? Wih, jelas ya, kayak asa seminar aku nah. Betullah, imbas sudah terkumpul. Nah, yang pertama itu dipanggil adalah orang-orang yang memang Rasulullah mencintai dan Allah jadikan. Di antaranya adalah Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian aku aja sidin. Hadis yang lain, Al-Husainu minni wa ana min Husain. Sayyidina Husain itu dari aku dari Husain. Ini hadis yang sering dipakai orang Syiah. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib percaya itu memang begitu. Cuman kita tempatkan mereka pada sesuai pada tempatnya. Apa tempatnya? Mereka tetap tidak maksum. Belum ulang. Garis bawahi seumuran. Mereka tidak maksum. Mereka tidak terlepas dari dosa. Habib Hasan, Habib Ahmad, Habib itu semua habaib berpotensi berdosa. Tetapi dosa mereka tadi juga mudah dihapuskan oleh Allah sebagaimana Allah memberi mudah kepada kita.
Kita nih sekali berdosa apa aja Nabi tadi dalam Quran wa yadra'un tadi nang ayat sebelumnya tadi. Mereka menolak wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata dan mereka menolak keburukan, kejahatan, dosa dengan kebaikan. Kayak apa menolak dosa? Gawi kebaikan. Astaghfirullahalazim. Gawi membaca astagfirullah disertai dengan rasa menyesal. Itu adalah hasanah. Terhapus kita aja langsung kontan hapus. Begitu pula habaib. Iyalah nyaman lah. Nah, setelah Rasulullah menyertakan terima manggil, clear, baru semua ummah. Yang jelun tadi itu nang kisahkan ini kisah berubah awak tadi nah. Itu masih asli tak? Imbah sudah meminum selesai bertemu dengan Nabi dalam jasa kita yang sempurna. Nah di situ ditampaikan ini min ahli salawat alam yakum min ahli salawat. Ini orang ahli salawat. Tapi kada pernah mimpi Nabi, kada pernah bertemu dengan Nabi, hidup di akhir zaman. Oleh Nabi diakui ini adalah saudara. Tapi gambaran rupa orang ini disampaikan oleh malaikat muakkal salawat. Si Anu bin si Anu Nabi hari ini namanya lawati pian 100 kali bunyi salawatnya sallallahu alaihi Muhammad dari si Anu bin si Anu. Semua orang yang bersalawat kepada Nabi, malaikat melaporkan itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyahut bilanya bunyinya ada salam disahut oleh beliau. Salam tuh assalamu alaika ayyuhan nabi itu salam ngarannya atau assalatu wassalamu alaik itu salam juga ngarannya. Tapi kalau Allahumma sholli ala itu salawat kada ada buat salam. Salam itu mengucapkan salam. Kalau salim adalah memohon kepada Allah wasallimu taslima. Memohon kepada Allah menyempurnakan kalimat salawat. Tapi kalimat salim berilah olehmu, ucapkan olehmu salam kepada Rasulullah. Bahkan wajib tak tinggal salam, bayang kada sah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang itu jadi mulia karena di dalamnya ada salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil imbah sudah minum telaga Kausar. Makanya dalam orang membaca diba ada kalau doanya kalau di antara doa dalam baca diba itu meminta kepada Allah, ya Allah beri kepada kami syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Ada kali itulah. Nah, ya Allah kami minta kepada pian syarbatan hani'ah, yaitu adalah minuman tagukan air yang hani'ah, yang nyaman, sejuk, nyaman, kada bakal lagi kami imbang itu haus yang datangnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Telaga Kausar. Imbah itu baru dia ke pintu sorga, baru mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berubah menjadi penduduk sorga, berubah di badan. Tapi ingatan kada. Iyalah guru, coba kan ya kena. Coba. Ingatan kada berubah. Kalau ingatan hilang, habis tak putus rukun iman ke-6. Alhamdulillahirabbil alamin. Isa sudah ini kita sambung bahasa ya. Mudahan bermanfaat dan mudahan berikit nang baik kepada kita, dijauhkan nang mudarat, ditolongi dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, diberikan kepada kita oleh bimdadi masyaikhinal kiram. Dengan madatnya para wali, madatnya Rasulullah, ditolong akan kita untuk salahin niyah, memperbaiki niat, memperbaiki batin dan memperbaiki zawahir kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ala zikrika wa syukrika ya rabb.